Sebuah balok ABCDFGH mempunyai ukuran AB 8 cm, BC-nya 6 cm, dan AE-nya 5 cm. Titik P dan Q itu terletak di tengah-tengah AB dan AD. Jadi AB-nya tengah-tengahnya di sini ya. Kita buat ini adalah P-nya. Terus AD di sini ya, tengah-tengahnya itu adalah Q-nya. Nah, yang ditanya adalah jarak garis PQ ke HF. Kita buat dulu ya garisnya. Jadi PQ. Kita hubungin dulu P ke Q, titiknya garisnya ini ya. Sama HF. HF kita hubungin juga ke sini. Nah, udah kayak gini, kita cari jaraknya itu caranya begini. PQ ini kan garis ya. Kalau garis itu terdiri dari banyak titik ya kan. Nah, kita cari aja titik yang gampang kita lihat ya. Contoh, misalnya kita buat kalau misalnya dari A ke C, kita cari garis ya. Berarti kita punya titik perpotongan di sini. Nah, ini termasuk di garis PQ ya kan. Kita namain misalnya T ya. Nah, dari titik ini kita tarik tegak lurus ke HF, itu adalah jaraknya. Kita tarik, misalnya kita anggap di sini ya. Di sini siku-siku. Nah, udah seperti ini, kita perhatiin lagi. Kalau misalnya kita tarik garis ke sini nih, jadi ini kan ada AC ya. Kalau kita tarik dia ke sini nih, ke bidang ini. Nah, kita punya titik perpotongan di sini ya. Kita namai misalnya O di sini. Ya. Jadi maksudnya begini nih. Tadi kan kita lihat ya, titik T ini yaitu terletak pada garis PQ. Dari T ini kita tarik ke HF ya. Nah, sekarang kenapa nggak dibalik aja? Kalau misalnya kenapa mesti dari PQ? Kenapa nggak dari HF ya? Ya udah, sekarang kalau misalnya nih kita balik ya. Kita balik misalnya titik T-nya ini kita bukan titik T yang kita cari misalnya, tapi kita mau mencari HF ini titiknya di mana ya. Nah, caranya juga sama. Berarti kalau gitu HF ini juga terdiri dari banyak titik ya. Kalau misalnya kita tarik ke sini ke EG nih, berarti kita punya titik perpotongan ini ya. Kita namain misalnya di sini O dah ya. Ini tadi kita namain tetap T gitu kan ya. Nah, dari O ini dari O ini jadi bayangin ya, kita boleh ngambil dari garis PQ, kita cari salah satu titiknya, atau kita boleh nyari dari HF salah satu titiknya juga boleh ya. Jadi ini kalau misal dari O ke garis PQ, pasti kan kita nyarinya tetap sama, tegak lurus juga. Kita cari tegak lurusnya. Berarti ini tegak lurus itu kan, atau kebalikan dari T ke Q kita juga mesti tarik tegak lurusnya ya. Jadi sama-sama tegak lurus, itu jaraknya disebut ya. Nah, dari gambar ini ya, sekarang kalau kita perhatiin, ini ada HF. Sekarang kalau gimana kalau misalnya kita garis lagi di sini BD. Nah, dari begini ya, kita bisa tarik garis lagi ya. Begini. O ini kita bisa tarik ke bawah, pas ke sini dong, ya kan? Jadi kayak bentuknya segitiga ya. Nah, di sini siku-siku ya. Nah, sekarang kita cari nih, misalnya kita namain ini adalah X. Jadi kita cari ukurannya gimana. Kalau OX itu pasti 5 cm ya, karena dia sama dengan tingginya ya. Cuma kalau TX bagaimana nih? Sebenarnya kalau kita lihat alas ABCD ya, di sini kan P sama Q kan di tengah-tengah, ya kan? Di sini ada posisinya, di sini ada titik T ya. Di sini adalah ada BD di mana titiknya X. Nah, sekarang kalau misalnya kita DC di tengah-tengah, BC tengah-tengah, kita akan tarik garis lagi, berarti polanya akan terbentuk hal yang sama ya, seperti ini ya. Nah, di mana ukurannya jadinya membagi 4 nih. Jadi maksudnya A ke T itu sama dengan T ke X sama dengan misalnya ini Y ya. X ke Y sama dengan Y ke C. Jadi ada 4 bagian ya. Sedangkan AC kita cari nih, kalau mencari AC kita cari pakai Pitagoras. Kenapa? Di sini kan siku-siku ya, karena dia sifat dari persegi panjang kan pojoknya ya itu siku-siku ya. Jadi kita nyari AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat. AB kuadrat itu 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 6 kuadrat ya. Yaitu akar 100 besar 10. Nah, kalau kita mau mencari TX, TX itu berarti cuma berapa? Satu bagian dari ada 4 bagian ya. Ini 1, 2, ada 3, ada 4 bagian ya.
Jadi kalau TX itu cuma seperempatnya dari keseluruhannya, yaitu AC. Jadi TX itu seperempat kali 10, ya, 10 per 4, atau kalau dikecilin itu adalah 5 per 2 ukurannya. Nah, jadi kita tahu nih ini 5 per 2 TX nya. Berarti kalau kita mau mencari TO, kita bisa cari pakai Pitagoras lagi, ya. Jadi nyari TO itu sama dengan akar dari TX kuadrat itu ditambah sama XO kuadrat, ya. Nah, jadi akar dari TX nya itu 5 per 2 kuadrat ditambah XO itu adalah 5 kuadrat. Nah, jadi kita bisa cari nih akar 25 per 4 ditambah 25. Berarti sama aja 25 per 4 ditambah 100 per 4, ya. 100 per 4 kan 25. Jadi sama dengan akar 125 per 4. Nah, 125 itu kalau kita sederhanain itu adalah 5 akar 5 per 4, jadinya per 2 kalau diakarin. Jadi jawaban kita itu adalah 5 per 2 akar 5. Nah, kita pilih yang C di sini.